Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya coba membahas saham yang akan menjadi perhatian kita besok pagi ya. Cuma sebelum ke situ saya coba review indeks dulu ya. Kalau kita lihat indeks kan setelah turun di sekitar 5.742 ya di mentok di sini. Jadi dia naikkan ke atas ya, 1 2 3 4 5, kemudian ABC-nya triangle ya. Berarti sekarang kalau lihat dari mayornya ini gelombang 1 2 3 4 5 ya. Jadi sudah masuk gelombang 3 ya, kemudian masuk ke 1 2 3 ya, 4 5 ya, masuk ke gelombang 5 ya terakhir. Dan sekarang masuk ke gelombang ABC koreksi ya. Candle yang 1 2 3 yang merah itu adalah candle A, bukan candle A gelombang A. Kemudian B-nya yang hijau tambah yang sama yang kemarin Jumat ya, kan Jumat dia langsung ke atas, naik ke atas tapi turun pelan-pelan jadi merah ya, tipis banget, nggak berubah sih, 0,16 ya perubahannya, jadi tipis banget dan belum menunjukkan itu bahwa itu akan dimulai wave C. Tapi perkiraan saya dia akan mulai wave C kemungkinan minggu depan ya. Jadi bisa juga hari Senin ya ataupun hari Rabu ya. Jadi hati-hati buat trading minggu depan ya. Besok apalagi besok hari kejepit ya. Biasanya bandar suka istilahnya bikin kejutan ya. Kemudian nanti perkiraan saya akan turun indeks ini sekitar 6 ribuan ya, 5990 5980 perkiraan saya ya, kalau wave C terjadi ya. Tapi yang ini kan hanya perkiraan ya, bandar yang akan melakukan skenario nya, gambar bandar yang akan melakukan yang melukis chart indeks ini seperti apa ya. Oke, sekarang kita balik ke saham gorengan ya, yang akan jadi perhatian ke besok pagi ya. Yang pertama adalah Elpin. Ya, Elpin ini kemarin bikin kejutan kan setelah sebelumnya ARB berapa kali ya. Dan kemarin dia mengalami arah ya. Elpin ini ya. Data saya menunjukkan bahwa dia belum melakukan penjualan ya. Bandar masih di dalam. Jadi ini kesempatan kita untuk mengambil Elpin besok ketika dia jatuh dalam ya, bukan dalam ya, jatuh merah ya, jangan terlalu dalam ya, sekitar 3-4% ya. Kalau di atas 5% jangan, takutnya ARB dia. Jadi belinya juga setelah jam 9:05 ya, tidak boleh dibeli jam 9 pas. Ini bahaya itu. Jadi tunggu stabil dulu market, lihat situasinya apakah dia akan melakukan distribusi atau akumulasi ya. Kalau distribusi biasanya ditandai dengan volume merah, yang volume penjualan yang banyak di pagi ya. Jadi kita tunggu situasinya di jam 9:05 biasanya harusnya sudah kelihatan apakah dia mau distribusi atau akumulasi. Tapi data hari Jumat menunjukkan bahwa dia belum melakukan penjualan ya. Berarti artinya dia melakukan proses gocekan bandar ya, istilahnya udah berapa kali nih ARB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kali ya ARB-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 candle merah, tapi nggak semuanya ARB tapi merah semua ya. Gila juga ini ya, 10 kali dibalas dengan 1 kali ya, luar biasa ini. Jadi besok cluenya ketika merah beli boleh ini ya, tapi jangan banyak-banyak ya, dikit-dikit aja dulu ya, karena dia udah naik tinggi dan tidak boleh dikejar pada saat dia ngelompat ke atas. Kalau dia ngelompat ke atas besok itu artinya dia akan melakukan penjualan.
Jadi beli ketika dia turun merah, beli, tapi merahnya nggak boleh dekat-dekat ARB ya. Kemudian INDX. Nah, ini juga sama, saham akumulasi. Jadi Bandar melakukan pengusiran retail dengan menurunkan berapa candle ini merahnya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 candle ya, 9 10 candle ya. Jadi apa namanya, diturunkan ke bawah yang mengakibatkan banyak nyangkut di atas ya. Dan kelihatannya sih retail sudah cut loss ini kalau udah seperti ini. Saat cut loss inilah Bandar melakukan bottom fishing, beli di sekitar 87 sampai 90 ya. Sekarang masih 93, berarti pembelian Bandar dengan kalau kita masuk besok, pembelian Bandar dengan pembelian kita masih dekat-dekat, jadi masih ada harapan ya. Tapi kalaupun apa namanya dapat, silakan pasang ya, karena ini semua gorengan ya, yang tadi juga sama gorengan semua, silakan pasang stop loss ya. Tidak boleh ketat setelah tidak boleh lepas setelah dapat match dan lakukan pemasangan stop loss. Indeks ini masih bisa nanti dijual di sekitar 100 ya, 110. Masih lumayan lah ini ya. Oke, kemudian saham selanjutnya adalah Yellow. Yellow kan saham apa, kita saham jajan sore ya. Nah, kalau jajan sore memang ini pemasangan selnya harus cepat-cepat ya, subuh-subuh ya. Anda boleh pasang dijual di berapa. Besok karena ini masuk saham distribusi ya, besok ketika dia naik langsung ke atas langsung dijual ya, tidak boleh ditahan ini ya. Jadi harus dilepas ya. Apapun yang terjadi harus dilepas ya. Dan stop loss harus udah Anda pasang apa namanya setelah Anda pasang sell ya. Stop lossnya juga harus dipasang ya. Kalau misalkan sellnya gagal jual di atas, Anda boleh lepas dulu sambil memperhatikan stop lossnya ya. Oke, kemudian saham selanjutnya adalah DKFT. DKFT kemarin masih dapat ya, kita kan dapat harga bawah ya kemarin DKFT ya. Di berapa dapatnya kemarin? 140-an ke bawah ya. 138 139 kalau nggak salah ya. Dan dia udah naik 5% ya DKFT. Karena Bandar kelihatannya modalnya 130-an ya. 132 sampai 135 ya. Jadi udah jauh sebenarnya ini Bandar ngambilnya di bawah ya. Kita usahakan mengikuti gerakan Bandar, Anda naikkan stop loss ya. Tapi kalaupun misalkan Anda mau taking profit nggak apa-apa, ini udah naik 5% ya. Jadi nggak apa-apa lah, sehari 5% juga lumayan lah ya. Atau besok dia naik ngelompat ke berapa, 145 146 boleh taking profit, ataupun ke 149 148 boleh taking profit di sana ya. Kalau Anda mau sabar boleh juga menaikkan stop loss ya. Kemudian saham selanjutnya adalah PTSN. Nah, PTSN juga sama, ini kan jajan sore ya. PTSN ini juga langsung melompat dia kata 9%, dan kita dapatnya berapa kemarin, di bawah 8%, di bawah 7% kalau nggak salah, 7% 8% ya, dia naik langsung ke atas ya PTSN ini. Jadi besok harus Anda lakukan pemasangan sell di pagi-pagi subuh-subuh ya, karena kita hanya mengharapkan fluktuasi harga pada saat pembukaan ya. Anda jual di situ berapapun harganya, kalau nggak match langsung ubah itunya, amendment ya, harganya biar dia langsung kejual ya, tidak boleh ditahan ini ya. Kemudian PNBS juga kemarin ada yang gue jual ya. Jadi PNBS ini juga sama, Anda harus jual pada saat pembukaan besok ya, pagi-pagi. Jadi harus antri dari subuh ya jualnya ini, karena ini masuk distribusi dan saham yang sudah membentuk pola triple top ya. Ini berbahaya ini. Jadi dia melakukan distribusi triple top, dan ketika jatuh berapa candle, 4 candle ke bawah merah, dia mantul. Jadi ini hanya memanfaatkan istilahnya technical rebound ya. Technical rebound ini sementara. Jadi ibarat bola ketika
dia dijatuh dari atas akan mantul ya. Ini seperti bola yang jatuh dari atas mantul ke atas, dan di saat harga naik ke atas itulah kita jualan ya. Dan ini tidak boleh ditahan. Saham yang sudah melakukan distribusi double top, triple top ini rawan sekali untuk longsor ke bawah. Langsung jual besok apapun yang terjadi. Kalau dapat 1%, 2% juga nggak masalah ya. Soalnya ini risiko besar. Kemudian kita masuk ke saham yang distribusi ya. Nah, saham distribusi artinya hanya boleh dibeli pada saat merah ya, tidak boleh dikejar pada saat hijau ya. Ini berbahaya. Yang pertama adalah INCF ya. Ya, ini saham distribusi, ini gila ini. Bandar mengangkat harga dengan gap up. Waduh, gila juga nih gap up-nya, lebar sekali dari 140 sampai 170. Waduh, 30 poin nih, lumayan ini. Nah, ini bahaya juga memang ini. Cuma besok clue-nya beli pada saat merah ya. Merahnya hanya sekitar 2-3% di bawah pembukaan ya. Tidak boleh dibeli pada saat merahnya dekat ARB, itu berbahaya, bisa nyangkut besok ya. Bahaya itu ya. Jadi belinya juga seperti biasa terus di atas jam 9.05 menit ya, setelah stabil ya. Jangan Anda beli pada saat pembukaan ARB langsung dibeli, itu bahaya ya, nggak boleh ya. Jadi beli pada saat jatuh cepat dan hanya berkisar 2-3% di harga pembukaan ya. Kemudian kalau udah dapat mantul, syukur-syukur hijau langsung dijual ya, nggak boleh ditahan ini ya, berbahaya ya. Tapi kelihatannya memang besok memang momennya untuk saham gorengan ya, kelihatannya, karena saya lihat dari data hampir semua yang blue chip itu distribusi semua, hampir ya. Ada memang beberapa yang enggak ya, termasuk Unilever, tapi nggak banyak ya. Jadi kemungkinan gorengan masih manggung besok pagi. Kemudian saham selanjutnya adalah SMKL ya. Ini juga saham distribusi ya. Kemarin sudah naik dia 14%. Jadi clue-nya besok ketika merah beli ya. Jangan ditunda-tunda, beli, kemudian mantul ke atas langsung jual ya, tidak boleh ditahan. Ini boleh beli mungkin di sekitar minus 2-3% dari harga 280. Mungkin 286, 284 ya, boleh dibeli di situ ya. Sekitar 274 ya, 274, 276, 272 bisa dibeli sekitar di situ ya. Kemudian saham selanjutnya adalah IDPR ya. Ini juga saham distribusi, jadi bandar akan melakukan markup harga untuk jualan di harga atas ya. Jadi tipsnya sama, beli pada saat merah, jual pada saat hijau ya. Kalau nggak dapat hijau boleh dijual pada saat merah, tapi udah ada gainnya ya. Yang penting ketika dia mantul jual ya. Tapi kalau Anda sabar, misalkan Anda beli dia mantul ke atas, dimungkinkan untuk masang stop loss, boleh juga begitu ya. Ikutin harganya, kalau dia naik ke atas ikutin aja, naikkan nilai stop lossnya terus ke atas. Ketika dia koreksi kena stop loss ya nggak apa-apa, udah dapat gain biasanya kalau udah seperti itu ya. Jadi besok beli hijau jual beli merah jual hijau ya, atau beli merah jual merah asal ada gainnya. Kemudian saham selanjutnya adalah Star. Ini saham terakhir kita. Ini juga saham distribusi ya. Dia udah naik 6%. Jadi besok karena saham gorengan ini harus ketat ya, nggak boleh lepas nih stop lossnya. Beli pada saat merah ya, jual pada saat mantul ke atas. Ini boleh dibeli sekitar 128, 125, 126 juga boleh ya. Ini 12, pokoknya di bawah 130 lah boleh dibeli ini ya. Oke, itu kira-kira pembahasan mengenai saham yang akan menjadi perhatian kita besok pagi. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.